tung 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 tung. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelnya Wabitoy. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Wabitoy akan buat video cara menyuapi bayi dan balita biar lahap. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nah, kembali lagi nih teman-teman, bareng sama keponakannya Wabitoy. Sudah ada yang tahu kan keponakannya Wabitoy? Namanya Kirana Wiradinata dan Kanaya Wiradinata. Kalau kalian sudah lihat video Wabitoy yang sebelumnya, kalian tahu kan mana yang Kirana, mana yang Kanaya. Nah, sekarang Wabitoy akan buat video cara menyuapi dede kembar ini nih teman-teman. Kalian yang punya dede bayi di rumah, yang punya anak kecil, baik itu keponakan, baik itu anak kalian, kalian bisa lihat video ini sampai habis ya teman-teman. Kita bisa sharing bagaimana cara menyuapi bayi agar mereka lahap. Nah, kita kembali lagi ya teman-teman sama keponakannya Wabitoy yang lucu-lucu ini. Yang kanan itu Kirana, yang kiri itu Kanaya. Nah, kita siapkan dulu makanannya. Kemudian jangan lupa kita siapkan juga air minumnya. Air minum yang sudah kita sediakan. Dan kita bisa berikan juga mainannya. Mainannya bisa apa saja ya, mau boneka atau apapun. Dan jangan lupa makanan buat dede bayi. Setelah itu kita bisa berikan juga cemilan. Tujuannya untuk antang ya. Kalian juga bisa sharing ya dengan cara komen di bawah. Cara kalian untuk membuat dede bayi lahap itu seperti apa? Kita berikan makanan itu untuk dede bayi. Kita suapi, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kita suapi dede Kirana. Sepertinya dede Kirana antang ya, tapi kita lihat ke depannya gimana, nangis atau enggak. Biasanya kebiasaan si kembar ini suka anteng kalau mereka lihat video dari Nusa dan Rara. Nah, ini videonya. Video ini mendidik ya, lagu-lagunya islami banget. Kita kembali lagi sama dede Kirana dan Kanaya. Mereka disuapi sambil nonton, tapi kalau nonton jangan sering-sering ya, karena gak baik juga kalau masih bayi suka nonton. Kita kembali lagi, kita suapi dede Kirana dan Kanaya. Nah, alhamdulillahnya mereka anteng. Dan jangan lupa kalian kalau memberi makan atau menyuapi, jangan banyak-banyak dan jangan tergesa-gesa. Untuk menyuapi dede bayi yang pertama, jangan lupa pakai slaber. Kemudian karena dede Kirana dan Kanaya ini 12 bulan atau 1 tahun, mereka masih duduk di kursinya masing-masing. Tujuannya biar nggak lari-lari kalau dikasih makan. Dede Kanaya juga dikasih slaber biar makanannya nggak tumpah. Cara memberi makan dede bayi biar lahap itu, yang pertama, jangan langsung diberi susu. Tujuannya agar si dede bayi ini kelak ia relatif mudah diberikan makanan. Kita coba dede Kirana dan Kanaya kita berikan mainan ya. Dede Kirana kita kasih kuda-kudaan dan dede Kanaya kita kasih jerapah. Mereka suka nggak? Dede Kirana dikasih kuda, dede Kanaya dikasih jerapah. Nah, mereka mulai melihat-lihat. Mudah-mudahan mereka bisa anteng ya ketika disuapi bubur. Alhamdulillahnya makanan buburnya tinggal dikit lagi. Nah, mulai nggak anteng nih. Dede Kirana udah nangis-nangis. Biasanya kalau nangis itu udah nggak betah. Kita coba lagi biar anteng ketika disuapi. Dede Kirana masih kelihatan pusing tuh, nangis.
Kita coba biar Dede Kirana itu nggak nangis. Biar Dede bayi lahap yang kedua, beri batasan waktu makan sebanyak 30 menit. Mungkin ini target yang tidak realistis bagi sebagian momi-momi, karena banyak dari mereka itu mengaku kalau memberi makan kepada Dede bayi itu mereka lebih dari 1 jam. Memang memberi makan itu tidak segampang membalikan telapak tangan, tapi sayangnya membatasi waktu makan harus dibiasakan. Mengapa? Karena tubuh akan mengirimkan sinyal yang mengatur rasa kenyang ke otak setelah ia makan 30 menit. Jadi, kalau lebih dari waktu itu, mungkin peluang anak menolak saat diberi makanan itu sangat tinggi karena sinyal rasa kenyang sudah dikirim ke kepala mereka. Dan yang ketiga, jangan langsung memberi makanan keras. Ingat ya momi-momi, sistem pencernaan bayi itu sangat sensitif dan butuh adaptasi dari apa yang mereka makan. Jadi menurut jurnal Eat for Health, jalan keluar dari kondisi ini sebaiknya orang tua memberikan makanan sesuai dengan tahapan usia, sesuai dengan rekomendasi WHO. Apa aja sih tahapannya? Yang pertama, memberi makan bubur saring atau bubur susu di usia 6-7 bulan. Kemudian tahapan yang kedua, mengenalkan tekstur baru lewat nasi lembek di usia 8-9 bulan. Kemudian tahapan yang ketiga, setelah mengenal tekstur lembek, momi-momi bisa memperkenalkan ke tekstur yang lebih padat dan kental, contohnya seperti wortel, kentang, dan apel. Jika sudah berusia 10-12 bulan, seperti Dede Kirana dan Kanaya ini, bisa diberikan keleluasaan makan sendiri dalam bentuk memegang makanannya. Nah, yang keempat, jangan memberikan anak gadget saat ia makan. Kenapa? Karena kalau masih bayi kan nggak bagus juga lihat gadget, lihat HP, ya kan? Memang sih kebanyakan orang tua memberikan gadget itu biar anteng, tapi untuk pertumbuhan bayi itu kurang baik loh momi-momi. Nah, selanjutnya kita lihat yuk Dede Kirana sama Dede Kanaya sedang disuapi. Kelihatannya Dede Kirana banyak nangis, tapi Dede Kanaya anteng. Dan satu lagi ya momi-momi, kalau kita memberikan mainan kepada Dede bayi, mainannya harus berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau Dede bayi ini biasanya cepat bosan. Nah, ini video tentang Nusa dan Rara. Kita dengerin yuk. Lagu Nusa dan Rara ini mengenalkan Islam pada anak bayi, mengenalkan rukun iman, rukun Islam. Pokoknya video Rara dan Nusa itu bagus banget. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu kita harus sabar dalam menyuapi Dede bayi. Karena kesabaran itu diperlukan untuk Dede bayi. Nah, sekarang kegiatannya makanannya udah mulai habis. Kita lihat ya, setelah makan makanan berat yaitu bubur, nanti kita coba kasih Dede Kirana dan Dede Kanaya ini buah-buahan. Nah, ini jeruk ya. Satu jeruk ini dibagi 2, setengahnya buat Dede Kirana dan setengahnya lagi buat Dede Kanaya. Alhamdulillahnya mereka bisa anteng ya. Kelihatannya mereka udah gak sabar pengen makan buah-buahan. Dede Kirana dan Dede Kanaya mirip ya. Sambil menunggu kita kupas buah-buahannya, kita lihat yuk ekspresi Dede Kirana dan Dede Kanaya.
Dede Kirana lagi lihat Dede Kanaya. Dede Kanaya lagi main apaan tuh? Karena ini Dede Kirana dan Dede Kanaya kembar, jadi kasih mainannya sama. Oh iya, satu lagi. Biasanya kalau bayi itu suka mainan yang berbeda. Jadi nggak mesti harus mainan yang ada. Jadi seperti tutup botol, sendok susu. Nah, seperti itu, asal yang baru. Nah, kita coba berikan jeruknya kepada Dede Kirana dan Dede Kanaya. Kita coba memberikan jeruk mereka yang menggenggam sendiri makanannya. Kelihatannya mereka lahap. Berikut daftar buah-buahan terbaik untuk bayi. Yang pertama itu apel. Apel ini memiliki banyak kandungan gizi seperti kalium, fosfor, kalsium, magnesium, vitamin A, dan vitamin C, dan mineral lainnya yang sangat baik untuk pertumbuhan anak. Nah, yang kedua pisang, ketiga alpukat, keempat kiwi, kelima jambu biji, keenam pepaya, dan masih banyak lagi ya. Dan yang sangat penting dilakukan oleh seorang mami-mami adalah memiliki ketelatenan dan kesabaran dalam menghadapi si kecil yang suka makan. Jika mama menunjukkan emosi marah, maka kemungkinan ia akan takut memulai makan dalam waktu berikutnya. Jika makan sudah menjadi trauma, anak rentan mengalami gangguan makan. Kelak, ia hanya mau makan makanan yang teksturnya itu-itu saja, misalnya bubur, karena sudah ditelan, atau memiliki kebiasaan makan tanpa dikunyah, atau hanya mau menu tertentu. Semua demi ia tidak dimarahi oleh mama. Nah, itu mungkin tips-tipsnya untuk mami-mami yang punya dede bayi, agar dede bayi makan dengan lahap. Kembali lagi kita lihat yuk, Dede Kirana dan Dede Kanaya ini lagi lahap banget makan jeruknya. Dede Kirana dan Dede Kanaya ini keponakannya Wobitoy. Mereka ini lahirnya itu prematur. Nah, adiknya Wobitoy ini melahirkannya itu 7 bulan. Nah, kemudian lahir deh Dede Kirana dan Dede Kanaya. Mungkin nanti untuk video selanjutnya kita akan wawancara sama adiknya Wobitoy. Nanti kita akan wawancara sama adiknya Wobitoy, pengalamannya saat hamil kembar, kemudian sesudah hamil kembar, dan peralatan untuk dede bayi yang kembar. Menurut adiknya Wobitoy sih, kalau punya anak kembar itu harus ekstra sabar, karena 2 bayi kan. Mudah-mudahan aja yang nonton video ini yang belum punya anak semoga dapat anak ya. Amin. Dan jangan lupa kalian bisa share di bawah ini. Kalian bisa tulis komen di bawah pengalaman kalian untuk mengurus bayi seperti apa, pengalaman kalian memiliki anak kembar seperti apa. Jangan lupa ya komen di bawah. Kita share-share kira-kira bagaimana pengalamannya. Karena memiliki seorang anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan rizki buat kita dan titipan buat kita. Mungkin dicukupkan sekian saja video dari Wobitoy. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.